Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 721. Sekte Dewa Api Abadi adalah kekuatan yang sangat kuat di kota Dongling. Tapi ada banyak kekuatan yang sekuat Sekte Ilahi Api Abadi. Semakin kuat mereka, semakin mereka takut pada Kaisar Tianyu. Oleh karena itu, kebencian terhadap kepala Tianzong, Lin, menyebar ke seluruh dunia, yang berujung pada perkataan bahwa seluruh dunia harus menghukum Lin. Ribuan tahun yang lalu, orang dengan nama keluarga Lin sangat langka di daerah ini. Hal ini pula yang membuat banyak praktisi melupakan kalimat ini. Tetapi jika orang-orang kuat itu keluar dari pengasingan, saya khawatir situasinya akan berbeda, bukan? Lagi pula, bahkan hingga saat ini, dikatakan bahwa Tianzong masih memiliki rumor bahwa Lin adalah sisa dan semua orang dapat membunuhnya. Ini adalah kata-kata yang diturunkan dari Tianzong, bahkan dari mulut Kaisar Tianyu. Lin Yan mendirikan istana surgawi. Jika orang-orang kuat itu mundur ke pengasingan, apakah mereka akan membiarkan sekte ini bertahan? Leluhur Dulei, kamu benar-benar telah menciptakan masalah besar. Du Zonghuan menghela nafas dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, dia mengirimkan orang-orang kuat, yang hanya bisa membantu secara diam-diam, tapi dia sendiri tahu bahwa ini hanya bisa bertahan sebentar, tidak lama sama sekali. Selain itu, apa yang disebut keuntungan besarmu mungkin tidak jatuh pada Sekte Ilahi Api Abadi, dan Lin yang telah mati di dunia bawah abadi. Du Zonghuan berpikir lagi. Obsesi yang ditinggalkan Dulei pernah memberitahunya bahwa dia akan membantu Lin Yan membantu Tiandian, dan Sekte Api Abadi akan menerima manfaat besar di masa depan. Sekarang Lin Yan sudah mati, apa gunanya? Namun, dia tidak melanggar kata-kata yang ditinggalkan Dulei. Seluruh kota Dongling sekarang hampir terfokus pada paviliun ilahi dan istana surgawi. Dikatakan bahwa beberapa orang berkuasa seperti Raja Abadi dan Raja Abadi akan meninggalkan pengasingan. Mereka telah berlatih selama 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan jika kekuatan spiritual langit dan bumi menjadi kaya, setelah sekian lama, kekuatan spiritual telah sepenuhnya diserap oleh mereka. Sekarang, saatnya keluar dari pengasingan. Dalam hal ini, istana surgawi dan paviliun surgawi akan berada dalam masalah yang lebih besar. Ada orang-orang kuat di alam abadi di balik banyak kekuatan. Jika mereka mengambil tindakan, istana surgawi dan paviliun surgawi akan berada dalam masalah. Istana pasti tidak akan mampu bertahan. Petik 2. Sungguh tragis untuk mengatakan bahwa paviliun ilahi baik-baik saja, tetapi istana surgawi telah lama hanya ada dalam nama saja. Sebagai penguasa istana, Lin Yan membawa semua elit dan anak muda di istana surgawi ke dunia bawah abadi dan semuanya binasa. Petik 2. Seluruh istana surgawi, hanya beberapa itu hanya 1 orang. Bisakah sekte dengan hanya beberapa orang masih disebut sekte? Terlebih lagi, sekarang semua kekuatan besar telah mengepung istana surgawi selama setengah tahun, tidak ada yang berani pemujaan di istana surgawi. Gunung abadi dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Dulunya adalah gunung yang hancur, tetapi sekarang menjadi gunung abadi. Siapa yang mengizinkan tempat seperti itu ditempati oleh beberapa orang seperti Tiandian? Membunuh Tiandian adalah satu hal. Yang lebih penting adalah mereka menginginkan tanah harta karun Gunung Xiandao dan rumah harta karun Paviliun Shen. Berbeda dengan orang-orang ini, orang-orang di Tianjifang bahkan lebih khawatir. Sudah setengah tahun, meskipun tempat ini sangat jauh dari wilayah kekaisaran, dengan mengandalkan metode Tianjifang kita, saya khawatir berita itu sudah lama tersebar. Bahkan berita ini sudah sampai ke telinga Kaisar Tianyu. Kenapa sampai hari ini, tidak ada reaksi apapun? Seorang tetua di Tianjifang menghela nafas. Berbeda dengan kekuatan lainnya, Tianjifang memiliki warisan sejak zaman kuno,
dan segala sesuatu yang diperhitungkan harus dilaporkan. Bisa dibilang banyak kaisar yang harus pergi ke sana jika ingin mengetahui beberapa rahasia. Markas Besar Tianjifang. Oleh karena itu, Tianjifang dapat dikatakan sebagai kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan seluruh kaisar pada dinasti masa lalu. Bagaimana kita bisa menebak pikiran kaisar? Kata Xiao Zheng, tapi bahkan dia memiliki kekhawatiran di matanya. Menurut akal sehat, Kaisar Tianyu tahu bahwa iblis itu seperti ini, jadi meskipun dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, dia akan mengirim jenderalnya ke wilayah iblis untuk menekan semua pihak. Tapi sekarang, tanggapannya adalah tidak. Mungkin juga Kaisar Tianyu telah mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, tetapi kita hanya berada di alam spiritual. Kita terlalu jauh dari alam kekaisaran dan sulit untuk menyampaikan berita tersebut. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia bahkan tidak mempercayainya. Memang sulit bagi kekuatan lain untuk menyampaikan kabar tersebut, namun Tianjifang memiliki keunggulan unik. Mereka memiliki menara Tianji dan dapat bertukar berita dengan taring Tianji lainnya kapan saja. Karena mereka tidak menerima berita tersebut, hanya dapat dikatakan bahwa Kaisar Tianyu tidak mengambil tindakan sama sekali. Mungkinkah rumor itu benar? 10.000 tahun yang lalu, Tianjifang memiliki hubungan baik dengan keluarga Lin, tetapi pemimpin Lin itu mengkhianati umat manusia, yang membuat kami, Tianjifang, dikucilkan oleh Kaisar. Xiao Jiu berbicara pada saat ini. Hati-hati. Mendengar ini, ekspresi Xiao Zheng tiba-tiba berubah. Xiao Jiu hanya menelan kata-kata ini dan tidak mengucapkannya. Tapi semua orang yang hadir tersenyum pahit, mengetahui apa yang akan dikatakan Xiao Jiu. Tuan Lama Markas Tianjifang 10.000 tahun yang lalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Lin, kemudian Tianyu menjadi kaisar. Akibatnya, Tianjifang tidak lagi seperti dulu, dan Tianjifang bahkan tidak memiliki kontak dengan Kaisar Tianyu. Hanya saja semua orang menatap Xiao Jiu, dan hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Jiu hanya mengetahui satu hal tetapi tidak mengetahui yang lain. Yang mereka dengar adalah versi lain. Bukan karena Kaisar Tianyu memeras Tianjifang, tetapi pemilik lama Tianjifang tidak lagi berhubungan dengan Kaisar Tianyu. Mengapa hal ini terjadi? Tidak ada yang tahu. Namun meski begitu, Xiao Zheng dan yang lainnya percaya bahwa Tianjifang pasti akan memberitahu Kaisar Tianyu tentang masalah penting seperti itu. Namun, Kaisar Tianyu belum mengambil tindakan apapun selama setengah tahun. Berbeda dengan suasana Tianjifang, ada rasa relaksasi di ujung jalan pembunuhan abadi. Selain berlatih setiap hari, setiap orang menghabiskan waktu untuk membandingkan kekuatannya. Lin Yan sedang mengembangkan kekuatan jiwa, melawan keterampilan surgawi, dan memadatkan tubuh reinkarnasi. Hal ini membuat semua orang menghela nafas. Ketika mereka memiliki teka-teki dalam kultivasi mereka, selama mereka pergi ke Lin Yan pasti bisa menyelesaikan semua keraguan mereka. Haha. Wang Sun mengatakan bahwa meskipun dia lahir di keluarga Wang di kota Dongling dan berpengetahuan luas, dia tidak sebaik kamu. Sekarang, 1 bulan lagi telah berlalu, yang berarti sudah 8 bulan sejak mereka datang ke dunia abadi ini. Kekuatan jiwa Lin Yan juga telah mencapai tingkat Master Jiwa Dewa kelas 8. Ketika jiwa matahari mekar, kekuatan jiwa murninya dapat menekan Wang Sun, Yurongjian dan lainnya. Mendengarkan kata-kata Yurongjian, Lin Yan juga sedikit tersenyum. Belum lagi Wang Sun lahir di keluarga Wang, bahkan nenek moyang keluarga Wang semuanya diajar olehnya. Jika bukan karena dia, bagaimana jadinya keluarga Wang hari ini? Lagi pula, 180.000 orang ini berterima kasih padamu. Mereka berasal dari kekuatan lain, tapi mereka semua menyebutmu mentor mereka. Bahkan orang tua sepertiku harus memanggilmu guruku, meskipun kalimat ini agak sebuah lelucon,
tapi siapapun bisa melihat ketulusan di matanya. Meskipun Lin Yan masih muda, dia cukup untuk disebut penguasa semua orang. Selama 2 bulan orang-orang ini berlatih di ujung jalan pembunuhan abadi. Kekuatan mereka dapat meningkat pesat, semua karena bimbingan Lin Yan. Mengajarkan sutra permulaan abadi saja sudah cukup untuk menjadi seorang guru. Apakah kamu akan mengambil tindakan selanjutnya? Yu Rongjian kemudian bertanya dengan ekspresi kental. Sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan, dan inilah waktunya bagi kita untuk meninggalkan dunia keabadian dan dunia bawah ini. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menatap Yu Rongjian. Suara Lin Yan sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar hal tersebut, tubuh banyak orang gemetar. Apakah kamu akan pergi dari sini? Pada saat monster dan iblis muncul kembali, mereka tidak pernah merasa bisa pergi, dan bahkan merasa bahwa mereka pasti akan mati. Tapi sekarang, ketika Lin Yan mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengepalkan tangan mereka. Ada kekuatan spiritual yang mengalir di ujung jari itu. Saat ini, mereka telah banyak berubah. Jalan pembunuhan abadi adalah tempat dengan kekuatan spiritual terkuat di dunia bawah abadi. Kekuatan spiritual di ujung jalan pembunuhan abadi sungguh luar biasa kuatnya. Bagaimanapun, kekuatan spiritual di sini tidak hanya kaya, tetapi juga kuno dan kuat. Oleh karena itu, Mu Zan, Wang Gui, Mu Chen, Bai Jue, Ling Bo, Gao Qi, Yang Fu dan orang lain dari Istana Tiandian semuanya telah mencapai alam dewa. Bahkan Yun Mengrou dan Liu Ye telah mencapai level ini. Ling Qi, Yu Rongjian, Wang Sun, Zhao Peng dan lainnya telah mencapai puncak alam pembunuhan abadi setengah langkah. Mereka bahkan bisa menerobos kapan saja jika mereka mau. Namun menurut apa yang dikatakan Lin Yan, mereka telah menekan kekuatan ini. Tuan Istana Lin, meskipun kita baru berada di sini untuk waktu yang singkat, ini sama sulitnya dengan setengah hidup kita. Jika memang ada hari di mana kita pergi, jika kita tidak mati, kita harus mengingat kebaikan istana. Tuan Lin, saya, Yin dari kota Siling, Wen dengan ini bersumpah bahwa jika Tuan Lin melakukan sesuatu dalam hidup ini, saya akan membalas dengan kematian. Seorang pria paruh baya berkata, saya, Suetu dari kota Ling Selatan, pasti akan membalas dengan kematian. Saya, Qin Yan dari kota Ling Utara, akan melakukan hal yang sama. Pada saat ini, suara-suara terdengar satu demi satu, satu demi satu. Beberapa orang bahkan berkata, saya mendengar dari Zhao Peng, Wang Sun, Yu Rongjian dan saudara-saudara lainnya bahwa Tuan Istana Lin tampaknya telah membuat banyak musuh di kota Dongling. Setelah pertempuran ini, jika kita dapat membunuh makhluk abadi ini di dunia bawah, saya ingin pergi ke kota Dongling bersama Istana Master Lin. Saya ingin melihat siapa yang ingin menjadi musuh Istana Master Lin. Petik 2. Ya, meskipun saya hanya di alam ilahi, keluarga saya ada di dalamnya kota Siling. Mereka agak terkenal, dan ada banyak raja abadi dan bahkan raja abadi di keluarga mereka. Terlepas dari keluarga Chu atau keluarga Hua di kota Dongling, jika mereka berani memprovokasi Tuan Istana Lin, kepala mereka akan dipenggal oleh nenek moyang keluarga. Yin Wen dari Ling Cheng berbicara. Orang-orang lainnya juga seperti ini. Mendengar suara ini, Yun Mengrou, Liu Ye dan bahkan praktisi lain di kota Dongling tiba-tiba terkejut. Saat itulah mereka sadar, dalam pertempuran di dunia bawah ini, Lin Yan melakukan terlalu banyak. Selain itu, di antara lebih dari 100.000 pembudidaya di depan kami, meskipun banyak pembudidaya biasa, ada juga anak-anak dari sekte keluarga dengan latar belakang yang kuat. Status mereka dalam keluarga dan bahkan sekte sangat luar biasa. Bahkan di masa depan, mereka pasti akan mampu mengendalikan suatu kekuatan.
Dan orang-orang ini tidak hanya berhutang nyawa pada Lin Yan, tetapi mereka juga memiliki hubungan guru-murid. Lagi pula, kekuatan macam apa itu? Semakin mereka berpikir seperti ini, semakin ketakutan semua orang. Keluarga Chu, keluarga Hua, dan kekuatan lainnya mungkin tidak dapat bergerak maju di kota Dongling di masa depan. Bahkan Wang Sun menggelengkan kepalanya. Belum lagi para pembudidaya di kota Nanling, kota Beiling, dan kota Siling, bahkan para pembudidaya di kota Dongling. Ada puluhan ribu orang di sini, dan mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Setelah berlatih di sini, mereka semua luar biasa. Sebelumnya di kuil surga, bisa dikatakan masyarakat kota Dongling mempunyai musuh di mana-mana bahkan diejek oleh orang lain. Tapi di sini, di dunia keabadian dan dunia bawah, kata Istana Tian, melambangkan harapan dan keberanian umat manusia. Bahkan bisa membuat monster dan iblis ketakutan dengan berita tersebut. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada kalian semua, tapi sebelum itu, kita masih harus bertempur. Terlebih lagi, ada banyak iblis dan monster di pasukan, dan ada banyak yang kuat. Hahaha, pertempuran sudah sampai hari ini, kalaupun jumlahnya lebih banyak, kenapa kita harus takut? Menatap orang-orang ini, Wang Sun dan yang lainnya juga menghela nafas. Ketakutan yang pernah saya rasakan sepertinya telah hilang sejak lama. 180.000 orang ini luar biasa. Dia adalah pejuang sejati. Setelah keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah itu, saya benar-benar tidak memiliki rasa takut lagi. Karena kalian semua sudah siap, ayo bertarung. Lin Yan juga berkata, kalau begitu mohon minta Tuan Istana Lin untuk mengambil tindakan, kami tidak sabar menunggu. Mereka telah mendengar Lin Yan berkata bahwa mereka bisa langsung pergi dari sini jika dia mengambil tindakan. Setelah Yin Wen selesai berbicara, ekspresi semua orang menjadi kental. Lin Yan mengangguk, lalu mengeluarkan batu giok abadi dan pisau pembunuh iblis. Saat kedua harta karun ini muncul, jalan pembunuhan abadi juga bersinar terang. Apa yang terjadi? Apakah para pembudidaya manusia itu keluar? Di titik awal jalan pembunuhan abadi, pasukan iblis dan iblis telah berkumpul. Mereka bahkan pergi ke aula pengorbanan manusia, tetapi ada aura kekerasan di aula pengorbanan, yang membuat mereka mundur, tetapi mereka juga melihat bahwa tidak ada pembudidaya manusia di dalamnya. Ini juga berarti bahwa mereka telah menyapu dunia abadi dan dunia bawah, dan sekarang hanya tempat ini yang tersisa. Namun, tidak ada seorang pun di sini, yang membuat mereka menebak bahwa para pembudidaya manusia sedang menuju ke ujung jalan pembunuhan abadi. Adapun gunung yang ditinggalkan Lin Yan di sini, telah dimusnahkan menjadi abu oleh Si Tianxiong dan orang kuat lainnya dari klan iblis dan iblis. Ketika mereka keluar, kelompok orang ini akan mati, dan kita dapat meninggalkan tempat ini saat itu. Kekuatan spiritual di alam abadi dan dunia bawah semakin lemah, dan tidak cocok lagi untuk kita berlatih, dikatakan. Hahaha. Umat manusia sudah mati, dan kita tidak bisa berlatih lagi. Kata orang kuat dari ras iblis. Ada kultivator dari klan iblis yang memakan daging dan tulang manusia untuk berlatih, sedangkan mereka dari klan iblis melahap jiwa manusia untuk berlatih. Dunia bawah abadi telah dibuka selama 1 bulan, tetapi sekarang telah dibuka secara paksa selama 8 bulan. Kekuatan spiritual menjadi semakin lemah. Bahkan dalam 8 bulan, iblis dan iblis masing-masing telah berjalan setengah dari dunia bawah abadi, dan biasa saja harta karun telah direbut oleh mereka. Setelah umat manusia di sini dimusnahkan, tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Bagi mereka, meskipun Lin Yan dan yang lainnya sangat luar biasa, mutiara Huntian tidak bersinar. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak ada praktisi alam abadi di umat manusia yang tersisa. Dalam keadaan seperti itu, akan mudah bagi mereka
membunuh orang-orang ini, bukan? Berdengung. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya muncul di jalan pembunuhan abadi. Kecemerlangan ini mengandung kekuatan abadi yang kuat. Dari titik awal ini, ia berlanjut hingga ke kedalaman jalan pembunuhan abadi. Melihat ini, para penggarap klan iblis dan klan iblis sangat terkejut. Ledakan. Bahkan jalan Zanxian mulai bergetar hebat, dan pasir kuning terus berhamburan ke segala arah. Jiwa, mayat, dan makhluk lain dengan kebijaksanaan spiritual di jalan ini semuanya ketakutan saat ini. Ini adalah, pada saat ini, para pembudidaya iblis bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa jalan menuju membunuh makhluk abadi sangatlah luar biasa, mereka belum pernah mendengar pemandangan seperti itu. Haha, jangan panik, itu pasti pembuat onar dari sampah umat manusia itu, mungkin mereka ingin menakut-nakuti kita. Itu kekanak-kanakan sekali. Oke, jangan panik. Pria klan iblis yang kuat itu juga menjadi tenang dan berkata, lagi pula, mereka tidak sedang dalam perjalanan untuk membunuh makhluk abadi. Terlebih lagi, di mata mereka, apa yang menakutkan dari umat manusia? Selama para pembudidaya manusia itu keluar, mereka akan membunuh mereka semua dengan satu serangan. Bahkan para pembudidaya iblis dan iblis ini menantikan kemunculan awal Lin Yan dan yang lainnya. Setelah manusia pembudidaya ini terbunuh, mereka semua dapat kembali ke rumah masing-masing. Ledakan. Namun saat ini, jalan pembunuhan abadi menjadi semakin luar biasa. Di bawah tatapan para pembudidaya iblis dan iblis ini, jalan ini perlahan menghilang. Berdiri di dekat titik awal jalan pembunuhan abadi, Si Tianxiong dan pembudidaya lainnya dari klan iblis dan iblis tiba-tiba mengerutkan kening. Bahkan ada pandangan ngeri di matanya. Meski wajahnya setenang anjing tua, hatinya sudah panik. Di kedalaman jalan pembunuhan abadi yang tidak bisa mereka lihat, Raja Tulang dan makhluk lainnya tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Berdengung. Di ujung jalan pembunuhan abadi, cahaya bersinar. Semua orang sangat terkejut. Mereka merasa semua kekuatan spiritual di sini terkondensasi, dan kemudian semuanya menghilang tanpa jejak. Pedang ini sangat kuno, dengan garis-garis bersilangan pada bilahnya. Dentang. Akhirnya semuanya terbentuk. Lin Yan meledakkan tubuh pedangnya, tiba-tiba mendarat di gagang pedang, dan meraih pedangnya. Ci. Energi pedang tiba-tiba memenuhi udara dan membombardir Lin Yan. Kekuatan pedang ini begitu menakjubkan sehingga meskipun Lin Yan membawa tubuh pedang, dia tidak berada di bawah kendalinya. Bagaimanapun, ini adalah pedang pembunuh iblis. Sungguh luar biasa bisa mengubahnya menjadi pedang yang bisa digunakan untuk membunuh makhluk abadi. Tepat pada waktunya, menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan tidak memberikan perlawanan sama sekali dan membiarkan kekuatan pedang membombardirnya. Tidak butuh waktu lama sampai teknik reinkarnasi berhasil, dan kekuatan Lin Yan mencapai terobosan. Dari alam ilahi tingkat kecil hingga alam ilahi tingkat daceng. Selain itu, fisik abadi roh pedang Lin Yan juga telah disublimasikan lagi, mencapai tingkat kecil dari fisik abadi roh pedang. Tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar saat dia menyelesaikan tubuh abadinya. Dia merasa bahwa kekuatan sistemnya sendiri tidak lagi segila itu. Setelah tubuh abadi roh pedang selesai, kekuatan pedang akan menjadi lebih kuat, dan itu benar-benar dapat menekan kekuatan tubuh lain. Lin Yan juga menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian dia memfokuskan matanya dan meraih iblis membunuh pedang secara langsung. Berdengung. Ini juga memberi Lin Yan kendali penuh atas pedangnya. Ini mengejutkan. Teknik dan konstitusi macam apa ini? Di reruntuhan batu, Sixian sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Hari ini, tubuhnya telah berubah area yang dapat dipindahkan lebih besar. Dia telah memperhatikan segala sesuatu tentang Lin Yan. Di matanya,
Baik pedang pembunuh iblis maupun pedang pembunuh iblis sangat sulit dikendalikan. Pasalnya, kekuatan pisau dan pedang bahkan mampu menghancurkan segalanya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Lin Yan mengambil pisau pembunuh iblis, dia benar-benar menyerap kekuatan pisau itu dan memadatkannya ke dalam tubuh pisaunya. Kekuatan pisau pembunuh iblis membuat pisau pembunuh iblis tidak lagi membunuh Lin Yan, dan dikendalikan oleh Lin Yan. Dan hal yang sama berlaku untuk Lin Yan yang mengendalikan pedang pembunuh iblis ini. Pada saat ini, pedang Lin Yan meledak, dan kekuatannya sangat mirip dengan pedang pembunuh iblis. Si Xian tahu bahwa bahkan jika pertempuran Lin Yan telah berakhir dan dia meninggalkan pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis di sini dan berjalan keluar dari dunia bawah abadi, dia masih bisa membunuh iblis dan melenyapkan iblis ketika dia bertemu iblis dan iblis, petani di masa depan. Karena bilah dan badan pedangnya mengandung jejak kekuatan pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis. Ledakan. Ketika Si Xian menghela nafas, pedang pembunuh iblis itu tiba-tiba menyusut. Lin Yan berada di udara, dengan batu abadi dan giok tergantung di atas kepalanya. Dia memiliki pedang pembunuh iblis di tangan kirinya dan pisau pembunuh iblis di tangan kanannya, namun matanya seperti emas. Meskipun dia hanya berada di level alam Dewa Agung, dia seperti makhluk abadi. Bunuh. Saat ini, dia tiba-tiba berteriak dan bergegas maju lebih dulu. Semuanya, bunuh. Wang Sun, Zhao Peng, Yu Rongjian dan yang lainnya, semuanya memegang senjata, tiba-tiba berkata. Boom! Setelah kata-kata itu jatuh, sosok-sosok keluar tiba-tiba. Dengan pedang pembunuh iblis di tangannya, Lin Yan keluar dari sini dengan sangat cepat, seolah-olah dia mengendalikan seluruh jalan pembunuh abadi. 180.000 petani menyerbu masuk, membuat tanah bergetar. Di sebelah titik awal jalan pembunuhan abadi, Si Tianxiong dan pembudidaya iblis dan iblis lainnya tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Kemudian Si Tianxiong berkata, mengapa jantung saya tiba-tiba berdebar-debar, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya merasakan hal yang sama. Tanpa sadar, mereka semua memegang erat hartanya. Bang! Namun, pada saat ini, di mata mereka tiba-tiba melihat sekelompok orang menyerbu ke arah mereka. Apalagi pedang di tangan pemuda itu membuat hati mereka gemetar hebat. Bunuh, pedang pembunuh iblis. Petik 2. Bunuh, pedang pembunuh iblis. Mereka belum pernah melihat pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis, tetapi perasaan berdebar-debar membuat mereka tidak dapat menjelaskan hilangnya kedua harta karun tersebut. Kembali ke hutan iblis. Mundur ke gua awan iblis. Setan dan monster mengumpulkan jutaan pasukan di sini, tetapi Si Tianxiong dan pemimpin iblis masih memberi perintah. Ini adalah harta karun yang dikabarkan. Ketika mereka melihat harta karun ini, mereka akhirnya tahu mengapa makhluk iblis dan batu pun terbunuh. Pada saat yang sama, mereka terkejut, mengapa Lin Yan memiliki harta karun seperti itu. Dalam 100.000 tahun, tidak ada seorang pun, iblis, atau iblis yang dapat memperolehnya. Pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis seperti legenda yang tidak dapat dipercaya, tetapi semuanya diperoleh oleh Lin Yan. Tapi sekarang mereka tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak, dan bahkan jika mereka mengeluarkan perintah, itu sudah terlambat. Lin Yan dan yang lainnya tiba terlalu cepat. Ini hampir mencapai titik di mana mereka panik. Wow, bahkan pada saat ini, semua orang melambaikan senjata mereka dan bendera berkibar, seperti gelombang, langsung menyerbu pasukan monster dan iblis. Ada 180.000 pembudidaya dari ras tersebut, menghadapi jutaan pembudidaya dari ras monster dan ras iblis, tanpa rasa takut sama sekali. Perasaan itu sangat aneh. Biarkan Si Tianxiong dan pemimpin suku iblis merasa seperti harimau yang turun dari gunung dan memasuki kawanan domba. Jelas sekali, Terrans adalah harimau.
Mereka seperti domba. Ini di luar imajinasi mereka. Bahkan pada saat ini, Wang Sun dan pembudidaya manusia lainnya membunuh iblis dan pembudidaya iblis itu, seperti menyembelih ayam dan anjing. Blokir mereka. Si Tianxiong meledak dengan momentum, mencapai alam abadi dan alam daceng. Mendesis. Setelah si Tianxiong selesai berbicara, di antara pasukan monster, ada seorang pria kuat dari alam abadi klan laba-laba yang memintal sutra laba-laba untuk membentuk jaring raksasa. Ada orang kuat dari klan ular iblis yang ingin menelan manusia pembudidaya ke dalam mulutnya. Ada juga semut besar dengan cakar tajam yang ingin mencabik-cabik manusia penggarap. Namun sayang sekali para pembudidaya manusia terlalu kejam, jaring laba-laba segera dipatahkan, tubuh ular iblis ditembus oleh pedang panjang, dan cakar semut langsung dipotong. Apalagi ini baru permulaan. Di udara, angin menderu dan pedang bergema. Lin Yan, memegang pedang di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, tiba-tiba terjatuh. Dalam sekejap, energi iblis runtuh dan menyebar, dan tubuh para penggarap iblis dan iblis terus menghilang di bawah kekuatan pedang. Bang bang bang. Raungan terdengar satu demi satu, dan para penggarap klan iblis dan iblis dibunuh satu demi satu. Melihat pemandangan ini, ekspresi si Tianxiong dan pemimpin suku iblis berubah drastis. Di saat yang sama, mereka merasakan kekuatan pedang dan kekuatan pisau datang ke arah mereka masing-masing. Ning, blokir, si Tianxiong dan pemimpin klan iblis berteriak. Mutiara Huntian dan menara iblis Yuan dikorbankan. Cek cek cek, di bawah dua harta karun ini, kekuatan pedang dan pisau akhirnya dapat dilawan, tetapi sebagian besar aura iblis Huntianzu menghilang, dan hal yang sama juga terjadi pada aura iblis menara iblis Yuan. Terlebih lagi, ketika mereka melihat iblis dan penggarap iblis lainnya, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Dengan satu serangan pedang, 300.000 iblis dan pembudidaya iblis dibunuh oleh Lin Yan. Ini luar biasa. Lin Yan, aku ingin kamu mati. Teriak si Tianxiong. Ekspresi pemimpin iblis itu juga menjadi ganas. Mereka dengan panik mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuh mereka, melepaskan seni bela diri terkuat mereka, dan dua gelombang kekuatan bergegas menuju Lin Yan. Pada saat ini, kekuatan spiritual Lin Yan habis setelah memegang pedang ini. Namun meski begitu, kekuatan si Tianxiong dan pemimpin iblis tidak dapat menyakitinya. Ketika kekuatan spiritual mereka datang, pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis bersinar dengan sinar cahaya. Kakak, kedua suara itu jatuh, dan kekuatan mereka langsung hancur dan tersebar di dunia bawah abadi, menjadi tidak terlihat. Ini, menatap pemandangan ini, mata mereka semua ngeri. Lin Yan memegang harta karun ini, bukankah itu berarti mereka kuat dan tidak bisa menyakiti Lin Yan sama sekali? Bagaimanapun, kekuatan si Tianxiong mengandung energi iblis, dan kekuatan pemimpin iblis mengandung energi iblis. Ketika mereka memikirkan hal ini, ada cahaya redup bersinar di mata mereka. Kemudian mereka melihat ke arah manusia kultivator lainnya. Pada saat ini, situasinya sepenuhnya sepihak. Wang Sun dan yang lainnya terlalu sombong, terutama Ling Qi, yang berdarah di bawah pedang abadi King Lian. Bukan lawan sama sekali. Bang bang bang. Selama pertempuran, Wang Sun dan yang lainnya tidak lagi menyembunyikan diri mereka sendiri, dan menerobos satu demi satu, sepenuhnya mencapai alam pembunuhan abadi dan menjadi praktisi alam abadi. Hal yang sama berlaku untuk Ling Qi. Dan ketika Ling Qi mencapai kondisi ini, semua sinar cahaya ditambahkan ke tubuhnya. Ini membuatnya jauh lebih kuat daripada praktisi alam abadi biasa. Dia pernah membunuh terlalu banyak pembudidaya di alam abadi ketika dia berada di alam ilahi. Setiap kali dia membunuh salah satu dari mereka, dia mendapat sepotong cahaya abadi dari orang lain. Kini cahaya peri menyinari seluruh tubuhnya. Terlebih lagi,
Bunga teratai biru di bawah kakinya bahkan lebih mempesona. Setelah dia membelahnya dengan pedang, semua kekuatan spiritual berkumpul di tubuhnya, dan ramuan mengembun di dantian di tubuhnya. Semua kekuatan spiritual juga langsung terkonsentrasi pada obat mujarab. Bahkan melihatnya saat ini, Lingki melayang keluar dari debu, dan dia benar-benar perih. Kulitnya seputih batu giok, dan tampak bersinar terang. Di saat yang sama, tidak ada monster atau iblis yang bisa menghentikannya saat dia mengayunkan pedangnya. Aku hanya bisa mengirimmu keluar dari dunia bawah yang abadi ini. Si Tianxiong memandang orang-orang ini dan tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Selama Lingxi, Wang Sun dan yang lainnya dikirim keluar dari dunia bawah abadi, akan lebih mudah untuk berurusan dengan pembudidaya manusia lainnya. Pada saat yang sama, dia juga menuliskan wajah Lingki dan yang lainnya. Ketika dia meninggalkan dunia bawah abadi, dia akan memberikan daftar ini kepada klan iblis yang kuat dan membiarkan mereka diam-diam membunuh Lingki dan yang lainnya. Bas pada saat ini, dia segera mengaktifkan mutiara Huntian. Mengaum. Bahkan darah di tubuhnya melonjak dan dia mengaum seperti singa. Di bawah ini, mutiara Huntian juga bersinar terang. Sebuah gambar muncul di manik Huntian. Disinilah terdapat 11 titik cahaya, yang menunjukkan bahwa Lingxi dan 11 orang lainnya telah mencapai keadaan abadi. Si Tianxiong mendengus dingin, memadatkan kekuatannya sendiri pada Huntian Bed. Ada pasukan monster di sekelilingnya, dan dia tidak takut kekuatan spiritual Lin Yan abis. Wow, setelah beberapa saat, dia akhirnya mengaktifkannya, dan cahaya mutiara Huntian bersinar terang, menyinari langsung Lingxi, Wang Sun dan 11 orang lainnya. Pergi. Saat kamu pergi, kalian manusia akan dikalahkan dalam pertempuran ini, kata si Tianxiong. Meskipun pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis luar biasa, keduanya membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk digunakan. Dan sepertinya hanya Lin Yan yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, ketakutan mereka sedikit berkurang. Namun, saat berikutnya, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat bahwa ketika cahaya mutiara Hundian menyinari Lingki dan yang lainnya, bendera di senjata mereka juga bersinar dengan sinar cahaya, yang merupakan sebuah rune. Cahaya rune sebenarnya tahan terhadap cahaya mutiara surgawi. Ini juga berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan mutiara Huntian untuk mengirim Lingxi dan yang lainnya menjauh dari dunia bawah abadi. Ini, si Tianxiong sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu dia menatap Lin Yan dan melihat pemuda itu menatapnya sambil tersenyum. Kamu tidak mengharapkan itu, kata Lin Yan. Apa yang kamu lakukan? Teriak si Tianxiong. Kamu menggunakan mutiara Hundian untuk menyegel sudut dunia bawah abadi. Kamu memang bisa menggunakan harta ini untuk mengusir para pembudidaya manusia yang telah mencapai alam pembunuh abadi. Jika sebelumnya, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sangat disayangkan sekarang kekuatan jiwaku luar biasa dan aku bisa memadatkannya. Sebuah rune membantu mereka menutupi aura ini, kata Lin Yan. Setelah kata-kata itu jatuh, si Tianxiong merasakannya dan tiba-tiba menyadari bahwa aura Lingki dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Namun masyarakatnya masih ada dan kekuasaannya masih ada. Ketika dia melihat ke arah manik hundi, dia menemukan bahwa titik cahaya pada manik hundi juga telah menghilang. Klan iblis dan klan iblis telah merencanakannya sejak lama, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi keberadaan yang menantang surga sepertimu. Menatap Lin Yan, si Tianxiong berkata dengan sengit. Ada niat membunuh di matanya. Dia tidak tahu mengapa Lin Yan memahami kekuatan mutiara Hundian. Terlebih lagi, saya tidak tahu jenis rune apa yang dipadatkan Lin Yan, yang sebenarnya dapat menutupi aura Lingxi dan lainnya. Tapi dia mengerti satu hal, Lin Yan, luar biasa. Berdengung. Ketika dia menunjukkan niat membunuhnya,
kekuatan jiwa Lin Yan telah meledak, dan aura Master Jiwa kelas 8 terungkap dengan jelas. Tidak hanya itu, pikiran Lin Yan bersinar terang seperti matahari. Jiwa yang muncul, dan kekuatan jiwa semakin melonjak. Kekuatan jiwa sederhana ini telah menakuti banyak iblis dan pembudidaya iblis yang telah mencapai alam abadi. Lin Yan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang iblis dan pembudidaya iblis. Dia tidak melawan monster atau iblis yang kuat di alam abadi, tetapi hanya membunuh pembudidaya di bawah alam abadi. Dengan kekuatan jiwa semacam ini, iblis dan pembudidaya iblis itu akan langsung mati jika mereka menyentuhnya. Pada saat yang sama, Lin Yan mengaktifkan teknik reinkarnasi, dan kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul ke arahnya. Bahkan kekuatan di tanah di bawah diserap olehnya, terus-menerus mengisi ramuan ilahi miliknya. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan mati. Si Tianxiong jelas menyadari situasi di depannya. Kekuatan spiritual Lin Yan telah habis, tetapi dia masih sangat berani. Kuncinya adalah Lin Yan memegang pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis. Ini adalah satu-satunya cara, ini mungkin memakan ratusan ribu pembudidaya iblis, tetapi jika kita dapat membunuh mereka, kita tidak akan ragu-ragu. Penggarap suku tersebut memiliki ekspresi kental di wajahnya. Si Tianxiong juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, saya akan melakukan hal yang sama." Ledakan. Setelah kata-kata mereka jatuh, si Tianxiong mengaktifkan mutiara Hunsi. Adapun pemimpin klan iblis, dia langsung mengaktifkan menara elemen iblis. Ini adalah harta langka dari klan iblis, dan kekuatan yang dikandungnya sangat kuat. Ketika mereka mengaktifkan harta karun ini, hutan iblis dan gua awan iblis di kejauhan dunia bawah abadi tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Bahkan ada sinar cahaya ini. Cahaya ini secara langsung terkondensasi dengan mutiara hundian dan menara iblis Yuan, dan dalam sekejap energi iblis dan energi iblis menjadi sangat kuat. Seluruh langit menderu. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Bahkan Lin Yan memiliki tatapan serius di matanya. Apa ini? Sungguh roh jahat dan energi iblis yang kuat. Petik 2. Desir. Di bawah aura iblis dan iblis seperti itu, pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis di tangan Lin Yan terus berdering. Tapi kecuali area sekitar Lin Yan, semua area lainnya diselimuti aura iblis dan iblis. Hutan iblis dan gua awan iblis. Kata Lin Yan. Itu benar, Lin Yan. Dikabarkan bahwa pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari ras manusia di zaman kuno, tetapi orang-orang kuat dari ras iblis dan ras iblis juga pergi. Di balik harta karun, aku ingin melihatnya, bukan? Orang-orang kuat dari klan iblis dan klan iblis lebih kuat bersama-sama, tetapi pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblismu masih luar biasa. Si Tianxiong tiba-tiba berteriak, miliknya suaranya seperti singa yang mengaum. Pengorbanan. Lalu dia dan pemimpin klan iblis berteriak. Begitu kata-kata itu keluar, banyak iblis dan pembudidaya iblis yang hadir tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, dan darah langsung menuju ke langit. Energi darah para penggarap iblis mengembun menjadi aura iblis dan berubah menjadi awan iblis. Darah para penggarap iblis mengembun menjadi energi iblis dan berubah menjadi awan iblis. Ledakan. Bahkan kilat menyambar dan guntur meletus di dalam awan iblis dan awan iblis, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Bahkan pada saat ini, menara Hun Tianzu dan Mo Yuan tidak lagi di bawah kendali si Tianxiong dan klan iblis, dan benar-benar terbang langsung ke awan iblis dan awan iblis. Kalau terus begini, awan iblis dan awan iblis menutupi seluruh langit. Roh jahat dan energi iblis di dalamnya menyapu bersih area ini sudah gelap, dan hampir tidak ada cahaya saat ini. Bahkan saat berikutnya,
dua suara kuno terdengar di awan iblis dan awan iblis. Celepuk. Ketika suara ini keluar, para penggarap klan iblis dan klan iblis segera jatuh ke tanah. Bahkan si Tianxiong dan pemimpin klan iblis mengubah ekspresi mereka, tidak mampu menahan tekanan kuat dan berlutut. Aura yang sangat kuat. Raja Abadi, ini pasti aura Raja Abadi. Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya tampak semakin suram. Wow, suara pedang di tangan Lin Yan bahkan lebih keras. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba bergerak, melompat, bergegas ke langit, meledakkan semua kekuatan spiritual yang terkondensasi di tubuhnya, dan bahkan menunjukkan kekuatan jiwa, dan melambaikan pedang. Pedang diayunkan, dan kedua sinar cahaya itu segera terbelah dan menuju ke arah Yao Yun dan Mo Yun. Pedang pembunuh iblis. Pedang pembunuh iblis. Dua suara terdengar dari Mo Yun dan Yao Yun, mereka sangat tua. Tapi kemudian saya mendengar mereka mencibir dengan dingin, pedang ini bisa membunuh monster biasa, tapi bagaimana bisa menyakiti kita? Tolong kumpulkan. Kata-katanya begitu kata-kata itu keluar, dua telapak tangan besar muncul satu demi satu dari awan iblis dan awan iblis. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan kekuatan pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis, segera menolak kekuatan tersebut, dan bahkan mendorong Lin Yan kembali ke tanah. Puff! Di bawah kekuatan seperti itu, energi dan darah Lin Yan mulai mendidih, dan dia segera memuntahkan darah. Senior, klan iblis dalam bahaya hari ini. Saya harap senior akan mengambil tindakan dan membunuh klan manusia. Saya harap senior klan iblis akan mengambil tindakan dan membunuh klan manusia. Dan klan iblis yang kuat. Berkata satu demi satu. Ras manusia, kenapa belum dihancurkan? Suara di Yao Yun terdengar, dan kemudian kekuatan tirani meledak, langsung menghantam para pembudidaya ras manusia. Kekuatan ini sangat agung dan luas, seperti gunung yang runtuh. Sebelum menimpa semua orang, tubuh banyak orang gemetar dan darah muncrat. Kondensasi. Di bawah kekuatan ini, Lin Yan berteriak. Batu giok abadi berkilau dengan cahaya. Meskipun Lin Yan tidak memiliki kekuatan, masih ada kekuatan yang kuat di batu giok ini, yang dapat melawannya. Hah! Sebuah suara terdengar lagi di awan iblis. Dia sedikit terkejut dengan batu giok abadi, tapi dia menggunakan kekuatannya lebih kuat lagi. Lin Yan, jangan sia-siakan kekuatanmu lagi. Di Gua Yao Yun dan hutan iblis, ada kekuatan yang ditinggalkan oleh iblis dan iblis yang telah memasuki tempat ini selama 100.000 tahun terakhir. Selama bertahun-tahun, kekuatan terakumulasi selama tahun-tahunnya sebanding dengan Raja Abadi, dan ada juga Mutiara Hundian dan Menara Mo Yuan. Bagaimana Anda menghadapinya? Si Tianxiong mencibir. Hal ini membuat Wang Sun dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini mewakili tindakan dua penggarap realem Raja Abadi. Dan mereka adalah dua pembudidaya alam Raja Abadi yang memegang harta karun. Berdengung. Setelah si Tianxiong selesai berbicara, Ling Qi tiba-tiba mengambil tindakan. Tapi di dalam awan iblis, suara lain terdengar, gadis kecil itu tidak lemah dalam bakat, tapi dia bukan tandinganku. Kemudian, kekuatan di awan iblis berubah menjadi pedang iblis dan menghadap pedang peri King Lian milik Ling Qi. Secara langsung seluruh sungai Ling Qi terdorong mundur. Jika itu hanya alam Raja Abadi, itu saja. Namun, mereka semua memiliki harta karun. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi Lin Yan memahami bahwa Mutiara Huntian dan Menara Mo Yuan adalah alat Tao. Senjata abadi sudah menjadi harta karun, tetapi senjata Dao jauh lebih kuat daripada senjata abadi. Setiap artefak Tao mengandung Dao agung. Selain itu, apa yang disebut Raja Abadi ini dibentuk dengan memadatkan kekuatan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari klan iblis dan klan iblis di generasi sebelumnya. Ini menggabungkan seni bela diri, teknik,
dan tubuh dari klan iblis yang kuat dan klan iblis generasi yang lalu. Sungguh luar biasa. Boom boom boom. Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain luar biasa, saat ini, Wang Sun, Yurongjian dan yang lainnya masih mengambil tindakan satu demi satu, dan semua kekuatan mereka meledak menuju awan iblis dan awan iblis di langit. Umat manusia telah dilebih-lebihkan sejak zaman kuno. Sebuah suara terdengar di awan iblis, dan kemudian kekuatannya terungkap. Saat kekuatan ini meraung, suara kejutan terdengar lagi di awan iblis. Sepertinya para pembudidaya manusia di sini juga memiliki kekuatan. Setelah dia selesai berbicara, ada iblis dan pembudidaya iblis di bawah yang tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, dan darah mereka juga langsung berkumpul di awan iblis, dan awan iblis kekuatan dalam diri Yao Yun dan Mo Yun sedikit lebih kuat. Puff! Dalam kondisi seperti itu, Wang Sun, Yurongjian dan yang lainnya tidak dapat bertahan dan memuntahkan darah satu demi satu. Bahkan tubuh banyak pembudidaya manusia pun meledak. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Mereka seharusnya menang, bisa membunuh monster-monster ini, dan bisa meninggalkan tempat ini. Namun sekarang kita telah menemui perubahan seperti itu. Namun, si Tianxiong dan pemimpin klan iblis juga sedikit terluka. Mereka melihat sekeliling dan melihat ada 200.000 pembudidaya klan iblis dan 200.000 pembudidaya klan iblis dikorbankan hidup-hidup. Lin Yan hanya membunuh 300.000 iblis, tetapi untuk mengaktifkan kekuatan hutan iblis dan gua awan iblis, mereka mengorbankan nyawa 400.000 pembudidaya iblis.